Ramadan bersama ini ceria penuh harmoni, festival indah menyatukan hati. Di tanah Finlandia kita tetap berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah sampai di jeli sesi kelima, sudah 50% ini ya, berarti sudah selesai setengah perjalanan kita. Dan kita pun juga sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Kita insyaallah ini malam 16 ya. Malam 17. Malam turunnya Quran, alhamdulillah. Dan di malam yang 17 ini kita akan mengkaji, menjelajahi, memahami surat yang sangat-sangat pendek, hanya 3 ayat, termasuk dari surat-surat yang sangat-sangat pendek. Yaitu surat Al-Asr. Hanya 3 ayat dan insyaallah saya yakin surat ini sudah banyak sekali dihafalkan. Mungkin salah satu surat yang pertama kali dihafalkan ya ketika kita kecil ataupun ketika kita mungkin ataupun kalau ada yang mualaf kemudian dia mulai membaca surat-surat pendek, ini biasanya surat-surat yang pertama kali dibaca. Al-Asr, kita akan mulai dengan membaca suratnya, kemudian terjemahannya, kemudian kita akan mulai mencoba mendalami apa maksud dari surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati dengan kebenaran, kemudian dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi ada 4 ini ya untuk siapa yang tidak merugi. Oke, langsung kita mulai sekarang. Kenapa Allah ingin menitik beratkan waktu? Wal 'asr, demi masa. Ini wal 'asri. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an atau mungkin di dalam bahasa Arab secara umum, setiap kali kita mengambil satu kata, kemudian akhirannya itu dengan i, misalnya wal 'asri, itu kan i ya belakangnya. Wal 'asr, al-'asru itu waktu, tapi karena di belakangnya itu ada i-nya, wal 'asri, itu berarti artinya seperti bersumpah, demi waktu. Sama juga dengan al-fajr. Kalau di surat itu wal fajri, berarti demi waktu di pagi hari, gitu. Itu kalau di dalam bahasa Arab seperti itu, belakangnya i gitu, kasroh. Nah, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sebetulnya yang sangat menarik dalam surat ini adalah ketika kita melihat waktu sebagai modal. Karena kalau kita pandang di sini, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, paling mudah kita kaitkan apa kegiatan yang di situ orang bisa rugi, ya kan? Kegiatan yang orang bisa melakukan kerugian adalah ya berdagang, kemudian jual beli, ya kan? Ini bisa paling sering, paling mudah dilihat orang itu rugi atau tidak. Nah, sedangkan kita bisa melihat al-'asr atau waktu sebagai modal, ya kan, rugi, kemudian kita kaitkan dengan modal. Waktu itu seakan-akan seperti modal kita selama hidup, ya kan. Meskipun bumi ini umurnya sudah sekian juta tahun dan dia mungkin akan tetap ada setelah kita meninggal, tapi dunia kita sebagai individu itu ya hanya sepanjang umur kita, ya kan. Kalau umur bumi ini 10.000 tahun, tapi umur kita ini 60 tahun, ya berarti dunia kita ini hanya 60 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat
waktu itu sebagai modal kita. Modal dalam artian untuk melakukan hal-hal yang bisa kemudian membawa keuntungan setelah kita selesai dari perdagangan ini, ya kan? Maka itu selalu dibilang dalam Al-Qur'an, kalau orang yang mendapatkan surga itu ia beruntung, kalau orang-orang yang bersabar itu dia beruntung. Ini seakan-akan kalau kita kaitkan dengan bahasa yang mudah kita pahami, beruntung itu beruntung, rugi, ini kayak seperti seperti perdagangan, seperti jual beli. Nah, waktu itu bisa dibilang kita sebagai modal itu. Kita diberi modal yang sama, yaitu 24 jam, tetapi tidak semua orang mampu mengelola modal tersebut. Kalau kita lihat kadang-kadang ada orang diberi bahan yang sama, mungkin tempe, ayam, kemudian telur, yang satu bisa membuat masakan yang sangat 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 lezat, tapi koki satunya lagi masak biasa aja. Berarti ini dalam hal, pengelolaan. Dia diberi modal yang sama, untuk kasus ini mungkin bahan-bahan mentah tersebut, tetapi dengan keahlian dia, dengan kepandaian dia, dia bisa mengelola hal tersebut dengan menjadi hasil yang baik. Begitu juga dengan al-'asr ini, dengan waktu ini, kita diberi waktu yang sama, tetapi tidak semua orang dapat mengelola waktu itu dengan sama, ya kan? Ada yang modelnya, "Oh, masih 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 panjang ini, Ramadannya masih 13 hari lagi, santai. Kita masih bisa fokus ke pekerjaan dulu, kita masih bisa fokus ke ini." Tidak terasa tiba-tiba sudah tinggal 3 hari dan sudah selesai akhirnya. Nah, ini maka termasuk kita itu dalam kerugian, karena modal yang sudah diberikan tidak kita kelola dengan baik sehingga kita dapat istilahnya apa ya, balik modal ketika nanti. Karena kalau misalnya kita setelah setelah kita selesai di dunia ini dan kita kembali ke Allah, insyaallah kita kembali ke Allah, dan kalau kita tidak mendapat surganya, ya berarti nggak balik modal. Apa yang kita lakukan di dunia ini sudah sia-sia, ya kan? Tetapi ketika kita selesai mengelola waktu kita dengan baik, dengan ibadah, dengan mencari ilmu, dengan melakukan sedekah, dengan menyayangi sesama, modal yang kita kelola itu akan menjadi hasil dan membawa kita ke surga. Dan di surga itulah berarti kita sudah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena apa yang kita lakukan untuk waktu kita di bumi 60 tahun, 70 tahun, tapi kembalinya nanti ke kita sampai selamanya. Nah, selamanya di surga atau selamanya di neraka. Nah, ini yang kita harus selalu berhati-hati. Maka ini pentingnya waktu itu di sini, karena itu orang di ada orang yang terlahir kaya, ada orang yang terlahir miskin, ada orang yang terlahir dengan badan sempurna, ada orang yang terlahir dengan sebagian kekurangan, tetapi semua orang terlahir dengan waktu yang sama. Dia, entah di Finlandia, di Indonesia, di mana, tetap waktu yang ia lalui akan sama, dan yang dilihat adalah bagaimana cara dia mengelola waktu tersebut. Kemudian di ayat setelahnya, "Innal insana lafi khusr", manusia itu dalam kerugian. Kecuali, ini style atau pola yang Quran suka mengajarkan kita dengan cara seperti itu. Quran menunjukkan sesuatu, kemudian memberi penjabaran. Quran menunjukkan sesuatu, kemudian Quran memberi penjabaran. Seperti ini contohnya, manusia semuanya kerugian, kecuali yang sekian sekian sekian. Sama dengan kalau dalam surat Al-Baqarah, eee, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan setelahnya, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan gaib, yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat dan membayar zakat. Nah, di Quran selalu mengajarkan kita dengan pola seperti ini. Membuat pengertian seperti manusia dalam kerugian, kemudian membuat penjabaran. Siapa itu orang kerugi? Kecuali seperti ini, seperti ini. Adapun di sini, siapa orang yang tidak merugi? Setelah kita diberi modal waktu ini, siapakah orang-orang yang tidak merugi dengan modal ini? Pertama, orang yang beriman, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian wa amilus sholihat, kemudian dengan iman itu
dia melakukan amal-amal soleh, ya kan? Wa tawashaw bil haqq, dan dia melakukan saling menasehati untuk kebenaran, wa tawashaw bis sabr, saling menasehati untuk kesabaran. Nah, di sini beberapa ahli tafsir menyampaikan kenapa ditulis dulu kebenaran, wa tawashaw bil haqq, wa tawashaw bil haqq, wa tawashaw bis sabr. Kenapa kebenaran dulu kemudian kesabaran? Jadi setelah kita beriman, kemudian orang-orang yang ini beramal soleh, kemudian mereka ini saling menasihati atas kebenaran, kemudian mereka tetap juga saling menasihati dengan kesabaran. Ketika kita berbuat ini, mungkin kita tarik sedikit, dalam amal soleh itu banyak orang yang beramal soleh atau yang berbuat kebaikan, tapi karena dia tidak berdasar, mungkin dia menyekutukan Allah, mungkin dia tidak tidak dengan niat yang baik, maka amal-amalan tersebut bisa sia-sia. Dan ini kita bahas sebelumnya di surat Al-Fajr atau di surat yang kemarin Muhammad, bahwa jika tidak ada landasan yang tepat, maka amalan-amalan ini akan sia-sia. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat kepada kebenaran, wa tawashaw bil haq. Ini seakan mudah menasihati terhadap kebenaran, tapi sebetulnya susah. Terkhususnya ketika mungkin kita menasihatinya kepada orang yang kita kira dekat, tetapi dia melakukan kemungkaran ataupun hal-hal yang tidak seharusnya dalam Islam, ya kan? Dan ketika kita sudah mencoba menasihati kepada kebenaran, maka akan terjadi hal-hal yang mungkin pahit buat kita. Mungkin kalau kita ambil contoh mudah dari zaman Rasul pun, ketika Rasul mulai berdakwah, kemudian memanggil orang-orang supaya tidak menyembah berhala, supaya mereka tidak membunuh anak-anak mereka yang perempuan, supaya mereka meninggalkan perbudakan dan segala hal lainnya. Ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah, tapi Rasul pun menuai berbagai macam kecaman dan tekanan. "Kamu kenapa kok kamu sekarang jadi sok-sok suci seperti ini? Ini kan agama yang dari nenek-nenek moyang kita. Kamu mau durhaka terhadap orang tua kita, terhadap leluhur kita. Kamu kenapa tiba-tiba datang langsung, ini kamu nggak," semua berbagai macam kecaman. Itulah resiko ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, ya kan? Jadi serasa sepertinya mudah, tetapi sebetulnya ini susah dan beresiko sebetulnya. Tidak sedikit orang yang apalagi kalau di tempat yang keadilan itu tidak dipegang atau tidak diberdirikan, tidak heran ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran, kemudian nyawanya terancam ataupun keluarganya terancam. Inilah kebenaran itu pentingnya membawa resiko, tetapi tetap harus disampaikan, karena jika tidak ada yang menyampaikan, maka dunia ini akan tenggelam dalam kesesatan, ya kan? Nah, dari situ setelah kita paham, oh ternyata kebenaran itu tidak mudah ya untuk disampaikan, ternyata kebenaran itu tidak mudah untuk ditegakkan. Bahkan Rasul melihat ini bukan sesuatu yang sepele, sampai akhirnya Rasul pun menyampaikan, "Jika engkau melihat suatu kemungkaran dan kau harus dan kamu harus memperbaikinya, harus menegakkan mana yang benar. Jika kau melihat suatu kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka kamu cobalah rubah itu dengan tanganmu. Fa illam yastati' fabilisani, kalau nggak bisa dengan tangan, maksudnya dengan aksi, maka cobalah dengan ucapan. Coba nasihati, coba bilangin dulu, coba katakan, "Ini nggak benar loh, harusnya seperti ini." Kalau tetap tidak bisa, maka cobalah dengan hati. Fa illam yastati' fabiqalbihi, maksudnya dengan hati ini apa? Paling enggak, kalau kita nggak bisa mengubah dengan tangan, tidak bisa mengingatkan dengan ucapan, paling enggak diingkari di dalam hati, ya kan? Falyughayyir fal falyughayyirhu
fa illam yastati' falyughayyirhu biqalbihi wa dzalika adhaful iman, dan itu sebetulnya level yang iman yang paling rendah. Maksudnya ketika kita merefleksikan diri, ketika melihat melihat sesuatu, "Oh, ini kayak nggak bener deh." Kita mau mengubah dengan tangan, mungkin kita ragu-ragu, kita mau mengucapkan, mungkin kita sungkan atau segan, kemudian ya udah kita mengingkari aja dengan hati, "Itu kayaknya nggak boleh deh." Nah, itu kita harus refleksi, "Ya Allah, ternyata imanku masih di batas ini ya, masih di batas hati, masih belum sampai terucap." Meskipun sebetulnya aksi itu pun perlu dilandasi dengan ilmu. Karena ketika kita tahu cara menyampaikannya, ketika kita tahu cara bagaimana membetulkannya, maka sebetulnya semua itu sah-sah saja dan akan baik-baik saja. Nah, ini pun akhirnya terlihat di situ ada kolaborasi antara ilmu dan bagaimana kita tetap menegakkan kebenaran tersebut. Nah, dari sini kebenaran dengan segala resiko dan kita menyampaikannya, kita melihatnya, kita mengingkari apa yang tidak benar, itulah kemudian disampaikan watawasau bisabr. Orang-orang yang saling menasihati di atas kesabaran. Maksudnya apa? Eee, aku kemarin lihat orang seperti ini, kayaknya tuh nggak bener, mungkin dia dia ngajak anak-anak, eee duduk-duduk terus mereka bapak-bapak itu mulai ngajarin anak-anaknya gimana cara main game yang rasanya itu sepertinya kayak judi. Terus saya datanglah, saya ingatkan, "Ini rasanya kok seperti judi ya, emang apa boleh seperti ini?" Bukannya bukannya saya kan hanya mengingatkan, tapi bukannya mereka coba menjelaskan, tapi mereka langsung marah-marah. Kemudian saya dibilang apalah, dicaci segala macam, gimana itu. Maka ketika kita mendengar itu kita sampaikan, "Iya, harus sabar kita." Nah, inilah maksud salah satu sabar itu di situ. Jadi, yang paling sering kita hadapi adalah sabar ketika mendapatkan ujian. Padahal sabar tidak hanya itu. Kalau kita lihat di berbagai buku, ada contoh atau tipe-tipe sabar yang berbeda, ya kan. Yang pertama kali yang paling kita fahami adalah kesabaran dalam ujian. Ini sudah sangat sering dan kita pun mengetahui dengan cukup dekat ketika kita ujian, maka kita harus bersabar. Ketika kita mendapatkan, nikmat, maka kita harus bersyukur. Tetapi selain ujian, ada juga ketika kita ingin menjauhi maksiat, itu pun kita harus sabar. "Aduh ini, eee, teman-teman semuanya Mungkin 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 di suatu komunitas atau di suatu circle atau apa, mereka mereka semuanya pergi untuk melakukan hal yang kita tahu itu akan membawa maksiat atau membawa, eee, kemurkaan Allah, tapi kita diajak, "Kan nggak apa-apa ikut aja kan kamu kan nggak setiap hari, sekali-kali nggak apa-apa lah, kamu masa nggak mau bersosialisasi sama kita?" Nah, di situ kesabaran, ya kan? Itu di situ ada kesabaran juga dan itu ada nilainya di mata Allah. Sabar ketika ada ujian, sabar ketika kita mencoba menahan diri dari menjauhi maksiat, begitu juga sabar dalam ketaatan. Kita sholat 5 waktu, kita sabar, "Ya Allah, Engkau memberikan perintah untuk kami sholat 5 waktu, maka aku pun sabar menjalaninya." Nah, ini juga sabar, ya kan? Bahkan ketika kita mendapatkan kenikmatan, itu pun kita bisa sabar, ya kan? Mmm, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kami uang segini banyak dan aku tahu kewajibanku untuk menghitungnya, kemudian menyisihkan sebagian untuk orang-orang fakir miskin, kemudian menyisihkan untuk zakat, itu akan aku jalani dengan sabar ya Allah." Itu juga kita bisa ambil itu sebagai sebuah kesabaran juga dan itu akan ada nilainya di mata Allah. Maka ketika kita hanya mengikat sabar itu dengan ujian, coba kita sekarang sedikit-sedikit mengikat atau mengaitkan sabar dengan hal-hal yang bukan ujian, ya kan. Misalnya, mungkin kita pernah tiba-tiba malam hari jam 3 terbangun, kok rasanya kenapa kok tiba-tiba bangun ya? Oh, kayaknya disuruh sholat mungkin ya, suruh sholat tahajud mungkin ya. Tapi kemudian ada rasa malas itu. Aduh, kan masih masih subuhnya masih 2 jam lagi, kayaknya bisa tidur 1 jam lagi terus nanti bangun. Nah, jangan, sabar.
sabar, dan kita manifestasikan sabar tersebut dengan bangun, kemudian wudu, kemudian sholat. Kita sabar dulu sholat 2 rakaat. Misalnya setelah sholat 2 rakaat, kemudian kita sudah mulai segar kembali, kemudian sudah mulai sadar, oke, lanjut lagi sabarnya, sholat 2 rakaat lagi, 4 rakaat, kemudian 6 rakaat. Sehingga sabar itu tidak hanya ketika kita dalam ujian, tetapi ketika menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengaplikasikan sabar ini. Begitu yang bisa kita artikan dari berbagai macam sabar ini. Adapun ketika kita lihat dari kacamata yang lebih umum, sebetulnya ini juga salah satu tips atau salah satu petunjuk yang Allah kirimkan ke kita dalam misi kita di bumi ini, ya kan? Kalau kita ingat tadi ketika di awal kita membahas mengenai waktu itu seakan-akan seperti modal yang kita kelola selama kita hidup, sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan nantinya setelah kita meninggalkan kehidupan ini. Dan kalau Bapak Ibu ingat di surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi. Dan khalifah itu artinya bisa kita lihat sebagai pemimpin, kemudian bisa kita artikan sebagai, orang yang memegang amanah, dan juga sebagai seorang yang mengelola, ya kan? Aku akan menjadikan seorang pemimpin, orang yang bisa mengelola dan yang memegang amanah, yang memakmurkan kehidupan di bumi. Itu kan khalifah. Dan kalau kita baca Quran, semua aspek dari Quran semua petunjuk di dalam itu bisa kita lihat dan bisa kita kaitkan untuk membantu kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah memberi semua petunjuk di situ. Misalnya dalam kemarin, oke, petunjuk pertama ketika kita membahas tentang Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kalau kamu mau jadi khalifah, oke, salah satu tipsnya, salah satu manualnya, yaitu kamu kalau minta tolong ke aku. Oke. Kemudian dalam Al-Ikhlas, kalau ada yang menanyakan, "Siapa sih yang menciptakan ini semua? Siapa yang sebetulnya akan kamu sembah untuk sambil kau menjalankan misimu di bumi ini?" Ini ada surat Al-Ikhlas, "Aku ini satu, nggak beranak dan nggak punya orang tua, tidak beranak dan tidak beranakkan, dan kalau engkau perlu tempat bergantung, maka kau bergantungnya sama aku." Ya kan, Al-Ikhlas. Kemudian di Al-Fajr dijelaskan dari pertama, bagaimana waktu pagi itu dimulai sampai terakhir waktu kiamat. Itu juga sebagai untuk petunjuk kita dalam menjalankan misi kita di bumi ini, yaitu khalifah, ya kan? Kemudian semuanya, semua ketika kita baca Al-Qur'an, ketika kita coba baca terjemahnya, kita coba baca Arabnya, di situ selalu diselipi tips-tips atau hints-hints yang mana itu, oh, ternyata ya kalau kita mau menjadi pengelola yang baik, ya pakai ini. Dan alangkah indahnya ketika kita itu dekat dengan Al-Qur'an dan kita mengetahui petunjuk-petunjuk ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita, itu saya yakin kehidupan itu akan berkah, ya kan? Ketika kita, aduh, waktu ini harus diatur dengan baik, sama dan ini persis waktu ini kita kelola dengan baik, sebagaimana kita diinginkan Allah untuk menjadi pengelola yang baik di muka bumi ini, ya kan? Dengan modal yang diberikan oleh Allah, kita mengelolanya dengan baik, sehingga kita tidak sampai merugi, dan kita akhirnya mendapatkan keuntungan ketika nanti kita sudah kembali kepadanya, ya kan? Di situ pun Allah tidak melepas kita, karena tetap Allah berikan hint atau petunjuknya, yaitu kalau kamu tidak mau rugi, 4, ya kan? Beriman, kemudian beramal soleh, kemudian saling menasihati untuk kebenaran, kemudian saling menasihati untuk kesabaran. Alhamdulillah, insya Allah kita di Finlandia ini bisa menemukan semuanya. Iman itu insya Allah bisa kita temukan,
lebih syukur lagi karena kita memiliki komunitas, kita kita memiliki cukup banyak masjid-masjid yang kita bisa kunjungi, kemudian beramal soleh, kita tidak kurang medium, tidak kurang channel untuk beramal soleh, ya kan? Transfer tidak dibatasi sekarang. Kita mau membantu orang di Indonesia, kita mau membantu orang di Palestina, kita mau membantu saudara di tempat lain, semuanya bisa terjangkau. Tidak kurang cara kita kalau mau beramal soleh. Kita tersenyum ke orang itu beramal soleh. Kita menafkahi anak-anak, menafkahi istri, kemudian mendidik anak-anak itu termasuk amal soleh. Beriman, beramal soleh, menasihati terhadap kebenaran. Kita mungkin lihat orang yang di tempat kerja kita tahu dia muslim, ya kan? Kemudian kita tahu mungkin waktunya sholat sudah akan habis, nggak ada salahnya kita tanyakan dia, udah sholat belum? Sholat dulu ya kalau misalnya belum." Gitu aja, stop. No judgment, no nothing, cuma sekedar menyampaikan yang benar. Kalau misalnya kamu belum sholat, aku ingetin aja. Itu sudah menjadi termasuk wa tawasau bil haq, ya kan? Kalau misalnya dia kemudian marah atau apa, mungkin dia sedang tidak mood atau apa, bersabar. Nah, sudah dapat kita empat ini dalam satu waktu, ya kan? Dalam satu waktu kita bisa mendapatkan empat ini, bersabar, beriman, beramal soleh, menasihati kepada kebaikan, menasihati kepada kesabaran. Dan sebetulnya ini adalah kalau kita bahasakan dengan mudah, apa istilahnya? Mungkin kalau istilah yang mudah kalau zaman sekarang apa, support system ya. Jadi orang yang saling mengingatkan terhadap kebenaran, itu biasanya ketika mereka mulai dihadang dengan cobaan terhadap apa yang mereka pegang, kebenaran yang mereka pegang, maka mereka perlu orang-orang yang saling mengingatkan bahwasanya, "It's okay, it happens." Itu terjadi kok ketika orang itu kita dapat pushback seperti itu. Itu dimaklumi aja, kita sabar, kita tetap lanjutkan. Nah, inilah apa yang sebetulnya Al-Asr ini bisa kita tarik. Seakan-akan hanya 3 ayat, di awal menjelaskan mengenai waktu, kemudian di akhirnya menjelaskan mengenai, eee, nasihat untuk saling bersabar, tapi di dalamnya adalah bagaimana kita bisa mengelola kehidupan kita ini, mengelola modal yang diberikan kepada kita, yaitu waktu ini, sehingga kita tidak sampai merugi. Dan bagaimana supaya kita tidak merugi? Tadi 4, iman, amal soleh, nasihat kebenaran, nasihat kesabaran. Dan ketika kita melakukan ini, yang perlu kita ingat apa? Yang perlu kita ingat hanyalah satu, bahwasanya kita tidak melakukan ini untuk siapapun kecuali Allah. Bukan untuk istri saya, bukan untuk anak saya, bukan untuk organisasi, bukan untuk supaya dibilang paling benar, bukan untuk apa. Ini semua hanya untuk, oke, saya yakin ini yang benar, maka sepertinya saya harus menyampaikan. Saya yakin ini yang benar, ini jalan yang saya yakin ini jalan yang sepertinya ini batil, sepertinya ini sebuah kemungkaran, maka tidak ada salahnya saya menyampaikan. Kayaknya ini salah deh, apa dasarnya? Kenapa seperti itu? Apakah kita tidak bisa seperti ini? Ini semua akan menjadi sebuah komunitas yang baik ketika kita saling menasehati di sini. Dan lagi-lagi Allah tidak menurunkan kecuali petunjuk untuk kita sehingga kita dapat melakukan misi kita di bumi ini. Tadi ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Maka kita coba untuk menjadi pemimpin yang memiliki visi dan juga pengelola yang menjalankan aksi. Bukan memimpin dengan visi dalam arti kita tahu kita di sini untuk beribadah, maka visi kita adalah beyond this world, visi kita tidak di dunia ini, tetapi sampai nanti ketika di akhir kita bertemu Allah, kita bertemu dengan keadaan yang baik, ini visi, dengan juga menjadi pengelola yang menjalankan aksi. Apa aksinya? Ketika kita melihat saudara kita kesusahan, maka kita bantu. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita coba menegakkan kebenaran. Ketika kita sudah di dalam keadaan yang benar, maka kita coba jaga kebenaran tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Maka
Maka demikian sepertinya yang kita bisa ambil dari surat Al-Asr ini, selalu bisa kita baca berulang-ulang. Kalau kita sudah hafal betul bahasa Arabnya, maka coba cari Al-Quran terjemah atau mungkin buka di aplikasi, coba dalami, apa sih maksudnya beriman itu? Jangan sampai kita berislam tapi tidak beriman. Apakah sudah kita beriman? Apakah sudah betul yakin, keyakinan ini ada di dalam hati ini? Kalau memang kita beriman, kalau memang kita yakin, apakah setiap hadis, apakah setiap seruan Allah itu kita dengarkan? Kalau kita memang beriman, apakah ketika ada adzan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apakah kita yakin Allah itu Maha Besar? Kalau memang kita yakin Allah itu Maha Besar, Allah itu yang paling besar, apakah kita masih mengambil hal-hal lain, kemudian Allah kita pinggirkan? Nah, ini adalah iman. Kemudian amal soleh. Setiap kali ada kesempatan beramal soleh, coba kita berpartisipasi meskipun itu sedikit. Karena paling gampangnya semua yang dikali dengan 0 itu hasilnya 0, ya kan? 1.000.000 dikali 0, 0. 100.000 dikali 0, 0. Tapi ketika kita berpartisipasi meskipun hanya sedikit, meskipun hanya 0,2, maka perkaliannya tidak akan 0 lagi karena sudah ada nilainya di situ. Maka beramal soleh, kemudian menasehati untuk kebenaran dan kebaikan, dan saling menasehat kepada kesabaran. Tawasau, untuk penutup, tawasau ini form dalam bahasa Arab mungkin seperti wakala itu mewakilkan, tawakala saling mewakilkan. Wasiat atau waswa itu berwasiat, tawasau itu saling berwasiat. Maksudnya saling berwasiat adalah kita menasehati, tapi kita juga terbuka ketika kita diberi nasihat. Jangan sampai kita mau memberi nasihat, tetapi ketika kita diberi nasihat, kita, "Kamu taunya apa?" Nah, ini kita harus hati-hati karena tawasau di sini artinya menasehati dan menerima nasihat. Begitu yang bisa kita sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita dan semoga di pertengahan terakhir Ramadan ini kita bisa mengingat surat ini, wal 'asr, demi masa, demi waktu, bahwasanya waktu kita tinggal sedikit lagi, ya kan? Jika kita diberi kemampuan dan kita berharap dan kita berdoa supaya diberi kemampuan, sempatkan khususnya 10 malam terakhir betul-betul fokus untuk Al-Quran. Jika mampu, coba beriktikaf di masjid, paling tidak ketika Allah melakukan penghitungannya, kita tidak nol di situ. Kita bisa mengelola waktu kita dengan baik dan kita bisa insyaallah balik modal dan mendapatkan keuntungan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Jika ada kebenaran maka itu dari Allah, jika ada yang salah maka itu dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bersama ini ceria penuh harmoni, festival indah menyatukan hati. Di tanah Finlandia kita tetap berseri, ini bersatu dalam takbir suci. Ramadan berkah untuk hati yang murni.